Terima kasih Anda masih bersama kami di KBR Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Prof. Amin. Prof. Amin, hingga saat ini kita belum menemukan obat ataupun antivirus COVID-19. Apakah artinya pandemi ini akan hilang begitu saja atau seperti apa, Prof? Betul bahwa belum ada obat antivirus yang spesifik untuk coronavirus ini. Tetapi para klinisi sudah mencoba menerapkan berbagai moda, artinya menggunakan obat-obat yang tersedia, antivirus yang tersedia maupun obat-obat lain dikombinasi. Dan juga kita tahu bahwa sebagian besar yang menyebabkan masalah di klinik itu adalah komplikasinya. Jadi tidak langsung terkait dengan virusnya, walaupun itu pada kasus yang berat sudah terjadi seperti lingkaran setan gitu ya, artinya jumlah virus yang tinggi akan menyebabkan kerusakan jaringan, kerusakan organ yang luas, dan sebaliknya kerusakan organ yang luas itu akan menyebabkan penurunan kekebalan yang semakin parah. Akibatnya virusnya juga terus berkembang. Jadi kalau kita lihat dari jumlah kasus yang sembuh semakin meningkat, maka kita bisa menilai atau mengharapkan ada mulai ada kesimbangan yang terbalik, artinya yang sembuh makin banyak. Nah, ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah satu, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, artinya rumah sakit untuk menangani kasus-kasus itu. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat ya, begitu ada gejala mereka sekarang cenderung lebih memahami dan lebih cepat mendatangi Fasiankes itu untuk mendapatkan pemeriksaan dan pertolongan. Yang ketiga, nah ini yang masih tadi sudah disinggung oleh Prof. Pandu, bahwa salah satu kelemahan kita saat ini adalah deteksi untuk konfirmasi ya, bukan deteksi untuk screening. Screening kita sudah banyak dibanjiri dengan rapid test, walaupun juga belum tersebar merata. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan uji konfirmasi, yaitu dengan PCR. Semakin cepat kita bisa memberi konfirmasi, akan semakin baik penanganan kasusnya. Iya, Prof. Amin, kenapa deteksi konfirmasi masih menjadi persoalan, Prof. Amin? Mungkin juga bisa dijawab juga oleh Pak Pandu. Pertama adalah silakan, Pak Pandu. Supply, seperti kita pernah mengalami disruption daripada supply dari reagen. Kalau reagen untuk ekstraksi RNA-nya tiba-tiba terhenti, maka pemeriksaan itu tidak bisa berlanjut walaupun kita mempunyai mesin PCR yang banyak. Jadi mesin PCR itu kita optimalkan, harus ditunjang dengan reagen dan semua kebutuhan agar pemeriksaan itu bisa optimal. Karena kita tidak ingin mengharapkan ada antrian lagi. Pernah suatu saat saya telepon ke Badan Litbang, katanya sekarang sudah dalam waktu 24 jam pemeriksaan bisa segera keluar. Tapi itu kadang-kadang tidak bisa bertahan lama karena supply-nya tidak sustain, tidak bertahan. Ini yang menyebabkan kenapa pemeriksaan PCR itu masih menghadapi kendala kalau kita tidak menyiapkan untuk masa-masa mendatang, di mana banyak sekali yang kita perlukan untuk pemeriksaan. Dan memang tadi kata Prof. Amin bahwa kita ingin melandaikan kurva epidemi. Puncaknya yang tadinya sangat tinggi seperti puncak gunung berapi, kita landaikan seperti hanya bukit. Dan itu dimungkinkan sesuai dengan teori, asalkan kita memberikan dampak yang terbesar agar sebagian besar penduduk yang kita harapkan patuh. Dari hasil Dr. Pandu, kalau melihat sekarang ini bisa tidak kurva itu agak sedikit menurun karena sudah dilakukannya PSBB? Sudah kelihatan menurun, dan kita mengharapkan udah di antara efek impact moderate dan efek high intensity. Tapi itu kita lihat misalnya saya baru tadi siang teman-teman menganalisis data dari Google di beberapa provinsi dengan indikator
mereka yang tinggal di rumah, yang di Jakarta hanya baru sekitar 50% sampai 60% yang tinggal di rumah. Padahal efeknya harus kita harapkan sampai 80% mereka tinggal di rumah baru terlihat efeknya. Sedangkan yang paling buruk adalah di sekitar, di bawahnya adalah penduduk di Provinsi Jawa Barat, dan yang terburuk adalah sekitar hanya di antara 30% sampai 40% yang masih keluyuran di luar. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita bisa saja bisa menyelesaikan cepat di Jakarta, tapi kalau provinsi lainnya tidak menyelesaikan dalam waktu yang sama, seringkali menjadi tidak siap semua untuk melakukan mencabut pembatasan sosial berskala besar ini. Baik, Pak Pandu, terima kasih atas waktunya. Prof. Amin, terima kasih atas waktunya. Kita berharap semuanya penduduk semakin disiplin dan juga wabah ini segera selesai. Sudah habis ya.